Halo, apa kabar? Nah, pada tahun 2024, tentunya banyak PNS yang memiliki kesempatan untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi, tapi masih bingung seperti apa proses atau mekanisme kenaikan pangkat, khususnya pada kenaikan pangkat di jabatan fungsional. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun ini sudah berlaku yang namanya kenaikan pangkat 6 periode pada tahun 2024 ini. Jadi setiap 2 bulan itu ada periode untuk kenaikan pangkat. Banyak juga seorang pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi bertanya, apakah pada tahun ini diberikan kenaikan pangkat reguler atau kebijakan kenaikan pangkat reguler. Nah, tentunya sampai dengan video ini dibuat, kebijakan untuk kenaikan pangkat reguler bagi seorang JF hasil transformasi itu belum ada. Nah, menurut hemat kami sih sebaiknya semua JF yang akan atau yang ditransformasi itu diberikan kesempatan, tapi ternyata kebijakan tersebut hanya ada sampai dengan kenaikan pangkat pada tahun 2023. Nah, tentunya apabila tidak diberikan kenaikan pangkat secara reguler, seorang pejabat fungsional hasil penyetaraan bisa naik pangkat dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki. Nah, banyak juga yang masih bingung seperti apa sih format penetapan angka kredit yang baru dengan konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Seperti apa sih cara menggabungkan angka kredit lama yang dimiliki yang berasal dari tim penilai angka kredit yang dinilai dari butir-butir kegiatan, bagaimana cara menjumlahkan dengan konversi predikat kinerja menjadi angka kredit tersebut. Nah, mungkin yang menjadi pokok pembahasan kita yang pertama yaitu terkait dengan kenaikan pangkat pada tahun 2024 bagi seorang pejabat fungsional, di mana kenaikan pangkat pada tahun ini itu sudah harus menggunakan yang namanya konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Jangan lupa juga untuk melampirkan hasil integrasi dari angka kredit konvensional Ibu Bapak sebelumnya pada aplikasi CASN, karena ini juga kerap menjadi bahan BTS karena integrasi itulah yang menjadi acuan dari kelanjutan konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit tersebut. Nah, tentunya Ibu Bapak bisa menghubungi tim penilai untuk melakukan integrasi tersebut, dan jangan lupa juga penetapan integrasi itu maksimal yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi apabila Ibu Bapak sudah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat ke pangkat setingkat lebih tinggi, tentunya harus membuat 3 format yang ada pada lampiran per BKN 3 tahun 2023. Namun apabila Ibu Bapak angka kreditnya belum memenuhi, Ibu Bapak hanya cukup membuat format yang pertama saja. Nah, format yang pertama yaitu format konversi predikat kinerja ke angka kredit. Nah, inilah format yang harus dibuat seorang pejabat fungsional setiap tahunnya. Tentunya setelah dinilai SKP-nya oleh pimpinan, predikat tersebut bisa dimasukkan ke kolom yang ada pada konversi predikat kinerja ke angka kredit tersebut. Nah, prosentasenya apa dan koefisien setiap jenjang berapa, nah itulah angka kredit yang diperoleh. Nah, jangan lupa juga yang menetapkan yaitu pejabat penilai kinerja, yaitu atasan Ibu Bapak langsung. Apabila salah dalam membuat penetap atau penandatangan ini, tentunya konversi predikat kinerja angka kredit Ibu Bapak itu bisa salah. Nah, tentunya saat proses naik pangkat ini bisa menjadi bahan BTS. Nah, selanjutnya apabila Ibu Bapak sudah memiliki angka kredit yang memenuhi untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi, kita beralih ke format yang kedua yaitu akumulasi angka kredit. Nah, pada kolom akumulasi angka kredit ini itu dicantumkan tahun berapa saja yang Ibu Bapak sudah memiliki konversi predikat kinerja menjadi angka kredit tersebut. Kita contohkan, misalnya di tahun 2023, Ibu Bapak sudah memiliki, nah bisa dimasukkan di kolom tahun tersebut, nah periodik atau berapa bulan, predikatnya apa, persentase apa, dan angka kredit yang diperoleh berapa. Nah, tahun berikutnya, misalnya 2024, diisi, nah itulah dijumlahkan angka kredit yang diperoleh pada
hasil penilaian angka kredit tersebut. Setelah menyelesaikan format kedua, kita berlanjut ke format yang ketiga, yaitu format penetapan angka kredit. Nah, inilah format final yang bisa digunakan untuk naik pangkat ataupun naik jabatan bagi seorang pejabat fungsional. Di awal tadi saya mengatakan banyak yang bertanya seperti apa sih cara menjumlahkan angka kredit lama yang kita miliki di jabatan fungsional dengan angka kredit dari konversi predikat kinerja menjadi angka kredit nadi. Penetapan inilah dilakukan yang namanya penjumlahan tersebut, di mana angka kredit lama yang berasal dari tim penilai angka kredit itu dimasukkan ke kolom AKJF lama. Nah, angka kredit yang diperoleh dari predikat kinerja menjadi angka kredit itu dimasukkan ke kolom angka kredit konversi atau kolom nomor 4. Nah, setelah itu baru dilakukan penjumlahan dan ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, yaitu pimpinan ibu bapak. Siapa yang menandatangani, misalnya jabatan administrator atau eselon 3-nya, atau eselon 2 atau JPT, atau bahkan jabatan pengawas. Siapa yang menandatangani SKP itu, itulah yang menandatangani Pak konversi predikat kinerja menjadi angka kredit tersebut. Perlu diingat juga karena proses kenaikan pangkat itu menggunakan aplikasi CISN, jadi bagi ibu bapak yang sudah memiliki apa saja persyaratan administrasi untuk kenaikan pangkat itu agar melengkapi dengan sebaik-baiknya kelengkapan tersebut pada aplikasi CISN, karena tentunya apabila ada satu saja kelengkapan yang belum ibu bapak lengkapi akan menjadi BTS, sehingga proses kenaikan pangkat tidak dapat berjalan. Nah, mungkin ini saja video singkat kita di awal tahun 2024 ini. Terima kasih telah menonton.